Pernah nggak sih di antara kalian, khususnya yang sudah berumah tangga, punya pendapatan yang besar namun tak bisa memenuhi kebutuhan yang ada, bahkan tak pernah punya uang temuan. Nah, hal ini adalah salah satu akibat atau bukti bahwa kamu tidak bisa mengontrol atau mengatur keuangan dengan baik. Nah, dalam video ini saya akan berbagi bagaimana tips atau cara mengatur keuangan dalam rumah tangga dengan cara mengelompokkan dan membagi berdasarkan skala prioritas kebutuhan. Simak terus videonya. One, two, three, come on! Nah, sebelum saya lanjutkan ke penjelasannya, tolong di subscribe, dan misalkan teman-teman suka nih atas penjelasan saya, boleh di like. Dan misalkan menurut teman-teman video ini bermanfaat, teman-teman boleh komen dan share. Terima kasih. Setelah menikah dan hidup berumah tangga, ada satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana mengatur keuangan keluarga. Ternyata keuangan keluarga perlu diatur dan dikelola dengan baik. Kalau dulu pas single kita bebas memakai pendapatan kita dengan sesuka hati. Nah, hal ini tidak boleh terjadi setelah kita menikah. Pasalnya banyak sekali anggaran-anggaran yang perlu kita keluarkan setiap bulannya. Karena jika tidak diatur dengan baik, kita akan merasa kewalahan sendiri karena uang yang kita punya bisa habis. Padahal masih ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi. Sering nggak sih di antara kalian seperti itu? Kita coba mulai ke cara atau tips yang saya pakai. Nah, dalam tips dan cara ini saya mengelompokkan dan membagi dengan prinsip 50, 30, 10, dan 10. Prinsip pengelolaan ini didasari atas skala prioritas kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan rencana investasi dan risiko-risiko yang tak terduga yang mungkin terjadi. Kalau lihat dari prinsip di atas 50, 30, 10, 10, berarti dia punya 4 kelompok atau pos. Nah, pos yang pertama adalah pos biaya hidup. Di sini tadi di atas kita udah sebutkan yang pertama itu 50. Berarti pos pertama biaya hidup besarnya 50% dari pendapatan yang kita peroleh. Terus untuk yang pos kedua adalah pos tagihan, di mana pos ini kita bisa membagi dengan 30% dari pendapatan kita. Terus yang ketiga adalah pos dana investasi atau tabungan. Jadi untuk yang pos ketiga ini 10% dari pendapatan kita, dan pos yang terakhir adalah 10% digunakan untuk dana sosial. Untuk lebih lanjut nanti kita bisa jelaskan. Nah, biar lebih mudah kita ambil sebuah contoh dalam case ini. Katakanlah dalam sebuah keluarga mempunyai pendapatan sebesar 4 juta rupiah. Jadi untuk pos pertama, pos biaya hidup 50%, jadi 2 juta rupiah dari 4 juta tadi. Nah, jadi kebutuhan maksimum yang di pos pertama itu adalah 2 juta rupiah. Jadi sebagai contoh nih, saya ambil sebuah rinciannya. Jadi jika sebuah keluarga terdapat ayah, ibu, dan satu orang anak. Nah, untuk terdiri dari 3 orang tadi, jadi rinciannya adalah biaya makan kita buat 900.000 1 bulan, terus biaya belanja bulanan sebesar 400.000, transportasi 300.000, terus biaya listrik 200.000, dan sisanya buat biaya air. Nah, ini semua adalah hanyalah contoh, dan misalnya teman-teman pasti mempunyai pendapatan dan berbeda-beda. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Yang jelas pembagian ini harus 50% dari pendapatan agar terciptanya pengelolaan dan pengaturan keuangan dengan baik dan bermanfaat nantinya. Nah, kita geser ke pos kedua, yaitu pos tagihan yang besarnya 30% dari pendapatan. Untuk pos yang kedua ini adalah wajib hukumnya dan tidak boleh diganggu-gugat. Karena jika tidak, nanti tagihan kita bisa membengkak dan justru makin besar di nominalnya di bulan-bulan berikutnya. Jadi untuk alokasi di
pos kedua ini, yaitu besar 30% dari pendapatan, maka dananya sebesar 1.200.000. Tadi contohnya kita pendapatan dalam sebuah keluarga adalah 4 juta. Mungkin ilustrasi yang bisa saya pakai seperti ini nih. Premi asuransi sebesar 153.000 kita asumsikan untuk bayar BPJS kelas 2 untuk 3 orang tadi. Tadi terdiri dari ayah, ibu, dan 1 orang anak. Masing-masing 51.000. Terus nih untuk yang punya cicilan rumah, kita asumsikan 1 juta dengan asumsi KPR 15 tahun. Ini berdasarkan pengalaman saya juga ambil KPR 15 tahun dengan kisaran 1 jutaan. Nah, saya tekankan kembali bahwa ini adalah sebuah ilustrasi atau contoh. Tetapi dalam pos yang kedua ini, tetap kita memakai prinsip yang 50, 3, 10, 10. Jadi untuk pos yang kedua ini, tetap besarnya 30% dari pendapatan kita. Nah, untuk yang ketiga adalah dana investasi atau tabungan dengan besar 10%. 10% dari pendapatan 4 juta tadi berarti 400.000 setiap bulan yang kita sisihkan. Mungkin 400.000 tidak cukup besar, tapi misalnya kita rutin dan konsisten menyisihkannya, tentu lama-kelamaan menjadi nominal yang lumayan. Nah, sama halnya dengan pos-pos yang lain, pos yang ketiga ini sama pentingnya kita sisihkan, karena nanti dalam pos ini biaya yang kita kumpulkan bisa dipakai untuk pendidikan, mungkin liburan akhir tahun, bahkan tambahan modal untuk wirausaha kita nanti. Untuk pos yang terakhir yaitu pos dana sosial yang besarnya 10% dari pendapatan. Nah, saya jelaskan fungsi dari pos ini bisa kita alokasikan untuk yang pertama bisa untuk dana arisan, terus yang kedua bisa buat yang kado untuk kerabat ataupun rekannya, dan bisa dijadikan juga sebagai dana darurat ataupun dana yang tidak terduga. Terus jika ada kebutuhan yang mendesak yang mendadak di luar pos-pos yang sudah disebutkan di atas, pos ini yang sangat paling bisa untuk diotak-atik. Nah, demikianlah cara mengatur keuangan dalam rumah tangga dengan pembagian 4 pos yang tadi. Dan yang paling penting dalam merealisasikan pengaturan keuangan dengan prinsip 50, 30, 10, 10 ini dibutuhkan komitmen, disiplin, serta kesabaran dalam menjalankannya. Karena jika tidak, kita tahu sendiri bahwa uang adalah benda yang paling mudah hilang dengan sendirinya. Jadi pastikan pembagian pos-pos ini dilakukan setelah menerima pendapatan. Jadi meski berat di awal, tapi kamu akan merasakan manfaatnya. Semoga berhasil dan tetap konsisten. Saya remind kembali, tadi ada 4 pos untuk pembagiannya. Jadi pos yang pertama untuk biaya hidup yang besarnya 50% dari pendapatan kita. Terus yang pos kedua itu ada pos tagihan yang besarnya 30% dari pendapatan kita. Dan yang pos ketiga adalah pos dana investasi atau tabungan yang besarnya 10%. Terus untuk yang pos terakhir, pos dana sosial yang besarnya 10%. Contoh yang tadi saya pakai rincian adalah sebuah ilustrasi buat gambaran. Mungkin nanti pasti berbeda dengan teman-teman lainnya rinciannya. Akan tetapi saran saya tetap kita menggunakan prinsip 50, 30, 10, 10 karena akan memudahkan kita, dan istilah pos-posnya pun pasti berbeda-beda. Yang jelas teman-teman bisa membagi dengan 4 pos tadi 50%, 30%, 10%, dan 10%. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah ngikutin nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan semoga video saya bermanfaat dan ditunggu next videonya. Salam sukses dari Taufik Hidayat.